Hai, kembali lagi di Gema Kegelapan. Jadi pada video kali ini aku nggak sendirian, tapi ditemani oleh salah satu rekan kita yaitu Wafa. Jadi ia akan menceritakan sebuah pengalaman horor yang dialami oleh dirinya sendiri. Penasaran akan kisahnya? Mari kita telusuri. Putih tak kunjung tiba, lidahku keluh dalam hampa, menjangkau asa dalam mimpi, tapi hitam terus menghantui. Gelap datang menghampiri, hanya dalam sunyi. Berapa menanti, di mana cahaya pergi. Gelap hitam ku mendengar bisikan berhujan. Akankah fajar kau datang, atau aku tetap tahu gelap? Hai Wafa, apa kabar? Baik, Kak Citra juga gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jadi kamu kan katanya punya pengalaman horor yang kamu alami sendiri. Bisa langsung saja kamu ceritakan sekarang. Bisa. Oke, jadi halo semuanya, kembali lagi bersama aku ya. Di sini aku akan ceritain pengalaman aku sendiri. Jadi di sini aku akan ceritain pengalaman aku di sini selama beberapa hari. Sebenarnya ini tuh aku tuh digangguinnya nggak selama beberapa hari doang, tapi kayak di 2 hari diganggu, 2 harinya enggak gitu, maksudnya gitu. Nah jadi dimana pada hari, kalau nggak salah hari apa ya aku lupa, di rumahku kan cuman ada 2 orang nih yang tinggal di rumahku. Aku sama keponakan aku yang masih berumur 6 tahunan mungkin lah ya, masih TK. Iya. Nah di situ tuh aku kayak awal-awal tidur berdua tuh nggak ngerasa takut sama sekali. Nah tapi di hari gak tau yang keberapa, si ponakan aku ini kan tidur cepat. Biasanya kan tidur larut malam jam 10, jam 11. Nah jam 9 dia tuh udah tidur ketiduran di ruang tengah sama aku. Nah terus otomatis aku masukin motor segala macam ke dalam rumah. Akhirnya pindahlah ke kamar. Nah sekitar jam 9:30-an itu kan aku udah masukin motor tuh, udah segala sudah masuk ke dalam kamar. Aku tuh nggak bisa tidur di situ tuh, nggak bisa tidur, kayak nggak tahu ada hal apa ya. Terus aku ingat ada tugas kerjaan dari sekolah gitu, jadi akhirnya aku ngerjain tugas dari sekolahan. Nah selesai aku ngedit, aku tuh kayak ngerasa mau ke belakang lah, ke kamar mandi. Setelah aku ke kamar mandi, aku tuh kayak badannya tuh merinding banget gitu, kayak ada yang ngeliatin gitu, kayak ada yang ngawasin gitu maksudnya. Nah setelah aku akhirnya buru-buru nih langsung masuk ke kamar, aku kayak merinding banget gitu. Nah setelah aku masuk ke kamar, aku main HP lagi. Nah pas pukul jam 12 malam, kaget banget ada kucing. Nah pas banget di jam 12 malam, aku tuh ngerasa kayak ada suara-suara orang ngobrol. Kayak yang pertama aku kali dengerinnya ada suara langkah kaki. Nah suara langkah kaki ini nggak terdengar 1 kali, 2 kali. Ini terulang beberapa kali. Tapi aku merasa kalau mungkin ini perasaan aku aja gitu kali ya Kak ya. Tapi kayak ini tuh ada yang jalan itu berhari-hari banget, kayak setiap malam lah pokoknya. Kayak aku coba matiin kipas nih, kan soalnya suara kipas aku kan nyalanya kan kenceng banget ya suaranya. Aku nih matiin kipas, matiin kipas, aku bilang gitu kan. Terus akhirnya aku matiin kipas, kayak nggak ada suara apa-apa, cuma ada suara ya kayak suara nyamuk atau apalah, hening banget, hening. Nah pas aku nyalain kipas lagi, beberapa lama kemudian suara langkah kakinya kedenger lagi. Kan aneh gitu ya. Terus udah setelah ngedenger suara langkah kaki di pas
ya udahlah pokoknya setelah itu aku nggak dengar lagi lah kayak suara-suara orang lagi. Itu aku merinding banget di situ. Akhirnya aku coba memakai headset buat ngedengerin musik atau apalah video. Nah, pas banget aku masang headset, gak lama kemudian aku ngedenger suara ayam berkokok 2 kali. Nah, dimana kalau di sini tuh kalau ada yang berkokok malam-malam itu kan ada makhluk gaib. Kalau enggak ya ada kunti kalau nggak salah. Itu masih malam. Itu malam banget Kak, sekitar ya jam 12 lewatan lebih lah. Masuk ke jam 1 pokoknya, itu udah malam banget pokoknya. Terus akhirnya aku kayak, waduh nih, perasaan aku udah mulai gak enak. Terus aku kayak nyoba berpikir positif. Enggak lama kemudian aku, udahlah mending aku tidur nih, soalnya ini gak beres, kata aku bilang gitu kan. Terus udah aku tidur. Nah di jam 2 paginya, jam 2 malam lah kan, itu udah masuk pagi tuh ya. Jam 2 itu aku ke kamar mandi lagi untuk buang air kecil. Nah setelah aku balik lagi dari kamar mandi, aku masuk ke kamar nih. Aku ngeliat ponakan aku ya tertidur pulas. Akhirnya aku nutup pintu. Nah pas aku mau tidur lagi, aku ngelilir nih. Kayaknya ngelindur nih aku. Kan posisi ponakan aku kan tidurnya kepalanya di sini, kakinya di sini. Aku di sini. Jadi si kaki ponakan aku ini ada di perut aku. Nah aku ngelindur kayak aku tuh megang-megang kakinya ponakan aku, tapi yang dipegang itu bukan kaki ponakan aku, itu kayak semacam kepala orang. Itu benar-benar real banget aku ngelihat Kak. Jadi kayak aku tuh setengah sadar setengah nggak sadar, jadi aku kerasa banget ini megang kepala orang. Kayak aku megang-megang itu, pokoknya megangnya tuh kayak lumayan lama lah, dipegang akhirnya ya udah aku ngerasa ya ini kayak kepala. Terus aku bangun lah, aku kaget kan. Terus pas kaget tiba-tiba kayak dia tuh perlahan mundur ngilang. Itu kamu lihat di mana? Itu kamu lihat di mana pas ngilang? Ya pas aku bangun ya. Aku bangun kaget. Terus tiba-tiba dia juga ikutan mundur, tapi dia ngilang. Duh aku merinding banget sih ini, sumpah asli. Ini kejadiannya di sini. Sumpah aku bener-bener merinding banget ya. Itu kejadian dari situ Tawab? Di kamar. Ya, kendel sih kamu, termasuk kendel berani cerita. Kacau orang batalan. Ya lanjut. Nah setelah aku ngelihat dia tuh kayak aku bangun, dia ikut bangun gitu, tapi dia perlahan-lahan kayak mundur gitu jalannya. Itu kepalanya tuh orangnya kayak dikepang, tapi kayak lumayan kayak masih muda gitu. Terus akhirnya aku bangun berani diri, terus aku pindah posisi. Nah setelah itu kayak aku udah lanjut tidur nih. Aku kayaknya itu bener-bener ngelindur deh kayaknya. Tapi aku bener-bener itu kayak megang kepala orang Kak. Jadi bener-bener kayak kerasa banget ke tangan gitu. Setelah aku lanjut tidur, aku ngimpi masih dalam keadaan ya kayak gitu, tidur terlentang gitu, maksudnya kayak tidur di posisi ini pakai baju ini, ponakan aku juga di sini gitu. Aku ngimpi, aku kayak ada yang ngebuka pintu kamar, terus tiba-tiba ada yang bolak-balik. Tahu itu apa? Kuntilanak Kak. Dia kayak bener-bener bolak-balik. Dia kayak ngawasin aku gitu. Terus kayak aku heran lah. Aku nggak berani di dalam mimpi pun, aku nggak berani ngelihat sama sekali, kayak sekilas doang gitu. Jadi kayak ngeliatin di dalam kamar, jadi pintunya kebuka, tapi aku ngeliat dari dalam kamar gitu. Terus aku kayak mimpi kayak gitu tuh kayak ngerasa nyata tapi nggak nyata gitu. Itu di dalam mimpi. Nah lanjut di apa tuh, pas kayak lagi dalam keadaan mimpi tuh aku nggak sadar. Terus aku kebangun lagi. Kayak aku tuh nggak nyaman, kayak nggak apa ya, kayak tidur pun nggak teratur gitu. Terus akhirnya aku gak tidur sampai beberapa menit. Akhirnya aku tidur lagi dan esokan harinya nggak terjadi apa-apa lagi. Nah besoknya lagi ya seperti biasa lah, nggak ada apa-apa gitu. Tapi malamnya lagi kayak
kayak ada yang rasa aneh lagi. Ponakan aku tuh udah tidur gitu, ya sekitar jam 9-an gitu. Ya udah tidur seperti biasa. Terus kayak aku tuh pokoknya tiap kali aku mau tidur aku kayak ngedenger suara langkah kaki gitu. Suara langkah kaki atau apalah kayak orang lagi ngobrol. Terus kayak aku tuh takut ya di situ, kayak bener-bener takut banget. Cuma kayak ada yang pertama itu aku ngedenger suara langkah kaki. Jadi suara itu kayak hentakan banget, kayak duk 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 gitu. Kayak yang lagi diburu-buru, kayak lari-lari, tapi dia itu hentaknya keras banget gitu. Akhirnya Tapi itu nggak ada orang. Itu kamu masih sendiri sama ponakan kamu berdua. udah sama sekali Kak. Jadi posisinya itu aku kan di rumah kan cuma dua, Iya, berdua sama ponakan kamu. ya sama ponakan aku yang masih kecil. Terus akhirnya kayak aku tuh masih berpikir positif, tapi hati aku tuh udah nggak tenang gitu. Jadi pikirannya aku udah kemana-mana. Akhirnya kayak didiemin, tapi dia kayak ngelunjak gitu, ngelunjak banget. Akhirnya Semakin keras suaranya. iya semakin keras gitu. Jadi semakin keras, semakin kenceng gitu. Akhirnya udah nih hilang. Tapi nggak lama kemudian yang ada suara itu. Nah di pintu yang mau ke kamar mandi kan kalau dibuka sedikit kan udah ada suara keras tuh. Dibuka sedikit aja udah ada suara keras. Otomatis kalau dibuka semua itu ya berisik banget. Nah, pas nggak ada suara itu hilang, tiba-tiba suara kamar mandi di belakang itu kayak ada yang brok gitu. Jadi kayak didorongnya itu ya sambil marah-marah. Jadi seakan-akan dibuka brok terus ditutup lagi. Ya kayak lagi marah-marah, dibuka tutup tapi keras banget. Itu aku ngedenger banget Kak, jelas banget. Akhirnya aku deg-degan lah ya. Pokoknya deg-deg itu kayak udah nggak tenang gitu. Soalnya aku telepon lo, wah aku nggak diangkat. Telepon teteh aku nggak diangkat. Pokoknya aku nelpon keluarga aku lah yang masih di sini. Aku mau keluar pun kan nggak berani toh. Akhirnya nggak ada yang angkat tuh. Akhirnya aku apa ya? Aku beraniin diri buat keluar kamar. Aku ngeliat gak ada siapa-siapa. Akhirnya aku sambil baca-bacaan lah, istighfar juga di situ. Terus akhirnya aku gak tenang sama sekali pokoknya. Pikiran aku tuh udah gak karuan gitu kemana-mana. Terus akhirnya aku di situ ya udahlah pasrah, aku mau gimana lagi. Soalnya kan gak ada siapa-siapa. Ditelepon pun gak ada yang angkat gitu. Jadi aku ya udah di sini. Mau gimana? Lagipun aku kan harus diam menetap di dalam kamar gitu. Terus akhirnya aku ngeberaniin diri buat gak kemana-mana. Akhirnya kalau mau ke kamar mandi pun aku ditahan. Terus akhirnya gak lama kemudian aku tidur. Terus ya keesokan harinya sama terulang juga seperti itu. Tapi udah terbiasa. Mungkin udah terbiasa ngedengar suara langkah kaki, tapi kayak dibilang muak sih muak banget. Soalnya kan di sini kan aku dulunya kan gak ada apa-apa itu. Nggak ngalamin hal-hal yang kayak gitu. Tapi nggak tahu semenjak kapan ya, aku tuh lupa. Kayaknya mungkin aku ada kesalahan di pas dulu soalnya aku inget banget ya, yang pas awal-awal di Jawa Timur itu kan aku kan nggak pernah ngalamin hal-hal aneh. Tapi sampai sekarang pun aku kebawa. Tapi yang denger langkah kaki itu dari awal aku di sini, dari awal aku pulang itu. Nggak lama aku pulang, diam di sini tinggal berminggu-minggu, akhirnya aku kayak ngerasa ada hal yang aneh gitu. Nah, yang di pinggir kamar aku kan itu rumah kosong ya, bener-bener kosong banget itu. Jadi di pinggir rumah aku tuh rumah kosong plus kayak hutan kosong, kayak pering-peringan gitu, yang semacam kayak titik kumpulnya ya itu hantu-hantu di situ kayaknya. Iya, makanya aku kalau mau tidur pun aku harus jendelanya itu diganjel biar nggak kelihatan dari kamar aku. Iya, kan kalau kipas aku kan dari arah sini, jendela aku di sini nih. Jadi otomatis kalau kipasnya dari sini, jendelanya di sini, kan si tirainya kan mambur-mambur tuh. Iya. Jadi kelihatan Kak. Jadi kayak hawanya tuh serem gitu. Jadi harus ngeliat langsung ke atas gitu. Nah, terus akhirnya aku ya udah terakhir di situ aku tuh nggak ngimpi apa-apa sama sekali.
Terus akhirnya ya udahlah, kalau suara jalan kaki atau apa itu udah hal terbiasa sih menurut aku. Udah nggak apa ya, udah nggak canggung lagi gitu. Pokoknya ya udah sampai di hari itu, sampai hari ini juga aku udah terbiasa. Mungkin itu sih Kak, cerita aku. Sampai apa ya? Sampai dimana aku udah nggak takut lagi. Sama apa ya? Kalau yang lebih apa ya? Kalau yang lebih takut sih, lebih takut ke apa ya? Orang yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah gitu. Itu yang lebih aku takut. Orang yang nggak kenal gitu masuk ke dalam rumah. Dibanding sama makhluk halus tadi. Iya, takutnya kan itu orang yang nggak dikenal gitu tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Kalau hal-hal seperti itu sih, aku lumayan nggak takut, tapi ada takutnya juga sih. Nah, selepas aku udah tidur, aku ngalamin mimpi itu sekitar jam 3 subuh. Nah, di mana mimpi aku tuh, kalau di sini ya, menurut di kampung aku, kalau mimpi di jam 3 subuh itu kayak bener-bener nyata. Jadi, ya udah di jam 1 sampai subuh itu nyata gitu mimpinya. Nah, jam 3 itu aku mimpi di mana kamar pintu aku tuh ada yang buka, terus ada yang bolak-balik di ruang tamu, alias di ruang TV ini, kayak si itu ada kuntilanak tuh lagi muter-muter. Dia tuh kayak ada bercak-bercak darahnya gitu. Jadi kayak apa ya? Dia tuh muter-muter. Terus dia tuh darahnya itu ya pokoknya banyak banget bercak-bercak darah gitu. Pokoknya ya udah aku di situ kayak langsung kaget lah, bangun. Akhirnya ya udah aku nggak tidur selama beberapa menit, akhirnya ya tidur lagi. Udah. Jadi kan katamu kan kalau kepercayaannya orang situ tuh kalau kamu mimpi di jam 3 subuhan kan katanya tuh itu pasti kayak kenyataan. Tapi tadi kan kamu cuma mimpi, bukan kenyataan kan? Iya, aku di situ kan kayak mimpi, tapi aku nggak tahu ternyata apa enggak. Tapi di situ aku ngimpi. Kamu tadi kan bilang kalau kamu tuh megang sesuatu yang menyerupai kepala orang. Padahal itu tadi kan yang ada di atas perut kamu kan kaki keponakan kamu. Itu beneran kamu megang kayak kepala manusia apa emang khayalanmu aja? Kan beberapa hari sebelum itu kan kamu kayak diganggu terus sih sama ya hal-hal gitu. Apa mungkin kamu cuma kayak was-was saja? Aku nggak tahu ya Kak, ini mungkin ini percaya nggak percaya kan, soalnya ini kan aku kan nggak tahu Indra tahu enggaknya. Tapi itu di situ tuh aku benar-benar kayak megang Kak. Bahkan di situ pas aku bangun, dia ikut bangun, tapi dia bangunnya kan Langsung hilang. Iya. Dia bangun dulu baru ngilang gitu. Sedangkan aku dalam keadaan bangun nih. Aku bangun, dia bangun, Dia langsung tapi hilang. dia hilang. Terus dia hilang. Terus pas aku pegang nih ya, ya pas banget di kaki ponakan aku. Jadi posisinya tuh kayak yang di situ tuh kayak ngebungkuk gitu. Kayak apa ya? Ya pokoknya ngebungkuk lah di situ. Pokoknya aku di situ bener-bener merinding banget. Kayak aku langsung kaget, aku langsung bangun, tiba-tiba dia bangun, dia ngilang. Kan aneh banget ya. Kalau dibilang aku percaya sih, aku kan ini aku ngalamin sendiri. Jadi percaya nggak percaya kan aku juga, gimana orang aku yang megang kan. Nah, buat kalian yang ingin berbagi atau menceritakan pengalaman horor kalian, tapi ingin podcast di Kemah Kegelapan, bisa langsung saja di sosial media kita untuk via Zoom. Terima kasih.